Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Barudak. Domba merupakan salah satu komoditas agribisnis yang memiliki potensi besar nih dalam mendukung penyediaan protein hewani serta peningkatan perekonomian masyarakat. Domba pedaging khususnya menjadi pilihan utama nih teman-teman. MT Farm ini kita berdiri tepatnya bulan September di tahun 2004. Latar belakangnya adalah usaha ini sudah kita mulai dari 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2002 kita coba-coba ketika pertengahan kami kuliah, kami mencoba untuk usaha di pengemukan domba. Tapi sebelum pengemukan kita mulai dulu dari penjualan musim kurban. Jadi kita berangkat sebenarnya dari jual beli kurban. Nah, ketika kurban, sebelum kita terjun di produksinya, kami ingin membuktikan kami sanggup nggak untuk jualan. Nah, momen yang paling tepat untuk memulai jualan ini adalah di momen kurban. Nah, alhamdulillah tahun 2002 kita sanggup menjual walaupun kita nggak punya ternak. Nah, adalah berapa puluh ekor ya, kurang lebih sekitar 13 ekor untuk awalan. Nah, di tahun 2003 akhirnya kami mencoba kalau hanya jualan saja kita untung, bagaimana kita masuk ke ranah produksi. Akhirnya kita mencoba pengemukan kapasitas 40 ekor. Ya, alhamdulillah tahun 2003 kita jualannya 86 ekor. Nah, dari 2 tahun itu nggak punya ternak, kita bisa jualan, punya ternak, kita jualannya 2 kali lipatnya. Nah, ketika kami lulus studi, ya sudah di tahun 2004, kami bismillah berniat terjun ke peternakan dan usaha peternakan itu. Dengan mulainya ya kita mencari tanah, kemudian kita bikin kandang di situ. Alhamdulillah sampai dengan tahun sekarang ini. Lalu domba pedaging ini mampu menghasilkan daging dengan nilai gizi tinggi ini teman-teman, memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan dan dapat dikembangkan menjadi produk olahan yang bernilai tambah seperti rendang domba kaleng yang menjadi salah satu inovasi strategi yang mendukung ketahanan pangan nasional. Yuk teman-teman, kita melihat input, proses, dan output dari Mitra Tani Farm. Input utama dari MT Farm itu adalah domba pedaging yang sudah melalui proses penggemukan. Domba diambil dari Sukabumi dan Lampung. Untuk menghasilkan rendang domba dalam kemasan kaleng, proses dimulai dari pemilihan bibit domba berkualitas, pemberian pakan bergizi, serta pemeliharaan di kandang yang bersih dan aman. Setiap hari kesehatan ternak dicek untuk memastikan domba tumbuh optimal. Tahap berikutnya adalah pengolahan daging. Lemak dipisahkan, lalu daging dipotong dengan ukuran seragam. Kemudian daging direbus untuk menghilangkan bau perengus. Sementara itu, bumbu rendang dimasak dalam waktu panjang sekitar 6 jam menggunakan campuran rempah untuk menciptakan bumbu yang kaya dengan rasa dan aromatik. Setelah daging dan bumbu siap, proses pengalengan pun dimulai. Daging dimasukkan ke dalam kaleng, lalu kaleng ditutup rapat dengan mesin simmer dan masuk ke tahap sterilisasi. Setiap kaleng kemudian diperiksa, tidak boleh ada kaleng yang penyok, bocor, ataupun berkarat. Jika lolos standar, barulah label ditempelkan secara manual sebagai identitas dan informasi penting bagi konsumen. Dari rangkaian proses yang panjang dan teliti inilah lahir produk utama rendang domba kaleng. Makanan siap santap yang praktis, higienis, kaya cita rasa Nusantara, dan memiliki daya simpan yang panjang. Nah, kali ini kita akan melihat ruang pemotongan domba di MT Farm Bogor, tempat di mana setiap proses dilakukan dengan standar kebersihan dan kehigienisan yang tinggi. Di dalam ruang pemotongan ini, setiap alat telah disterilisasi dan area kerja ditata rapi agar proses lebih efisien dan higienis.
MT Farm Bogor menjaga standar tinggi dalam setiap langkah, memastikan daging yang dihasilkan bukan hanya berkualitas, tetapi juga aman dan layak untuk diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti rendang domba dalam kemasan kaleng. Terima kasih dari kami kelompok 1. Bye. Bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.